Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara menghubungkan Arduino di dashboard Cayenne agar Arduino bisa difungsikan. Di sini saya akan menggunakan platform dari mydevice.com. Seperti inilah tampilan awal dari mydevice.com. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu platform mydevice.com, jadi platform ini adalah salah satu perusahaan solusi Internet of Things memberdayakan integrator sistem MSP, SP, PaaS, dan pelanggan perusahaan untuk menerapkan solusi IoT dengan cepat. Dengan 400 lebih sensor, plug, dan play yang tersedia untuk membuat solusi IoT tak terbatas. Dan telah mengumpulkan katalog perangkat IoT terluas di dunia dari 100.000 lebih produsen perangkat keras. Menghubungkan perangkat dari produsen perangkat keras yang berbeda, dari sumber sensor, decoding, pilot, hingga perangkat penyediaan dan hosting jaringan LoRa, memastikan semua perangkat dapat bekerja sama sebagai solusi siap pakai terbukti dapat menjadi hal yang memakan cukup waktu lama. Baik Anda memerlukan ujung ke ujung atau hanya ingin menambahkan ratusan sensor dan solusi ke platform Anda, mydevice sering dikenal sebagai cara mudah untuk IoT. Semua sensor dan gateway yang ada di sini adalah plug and play dengan manajemen perangkat yang disertakan keamanan edge to cloud dan manajemen rantai pasokan, memastikan semua perangkat bersumber tiba di tujuan akhir. Disinilah kalian bisa memulai menjalankan dan mengembangkan IoT Anda dengan platform mydevice. Baiklah, kita akan login. Hal pertama untuk menggunakan mydevice ini adalah dengan login. Bagi yang belum punya akun, silakan klik sign up free untuk pendaftaran akun gratis. Bagi yang berbayar, silakan mendaftar. Seperti inilah tampilan pendaftaran untuk Cayenne mydevice pelanggan gratis. Masukkan nama, misalkan masukkan nama email Anda, dan masukkan password. Konfirmasi password. Nah, setelah akun telah didaftar, telah login, berikutnya kalian bisa memilih device untuk memulai project. Ada Raspberry, Arduino, dan lain-lain. Adapun beberapa kemampuan dari platform ini yaitu mempercepat waktu dengan semua solusi yang Anda butuhkan untuk menerapkan solusi yang sudah selesai dengan aman dan cepat untuk industri apapun.
Kemudian, gateway konektivitas perangkat mempertahankan koneksi terenkripsi dengan perangkat yang mendukung protokol HTTP dan MQTT, menerima lalu lintas dari server jaringan LoRa dan aliran dari awan IoT lainnya. Mesin tanpa server, yaitu komputasi tanpa server serbaguna atau fungsi sebagai layanan FAAS, menyediakan pengeditan online, kodek, dan integrasi penerapan fungsi integrasi. Kemudian ada manajemen perangkat, yaitu mengelola registrasi perangkat, konfigurasi, penyediaan, serta penjadwalan dan pengelompokan kota. Ada penyimpanan performa terdepan di industri dengan penyimpanan volume data besar untuk memudahkan melakukan query miliaran baris data telemetrik dan storage. Ada mesin atur yang dapat diskalakan dan canggih dengan penyiapan konfigurasi lanjutan dengan kondisi dan tindakan berbeda yang juga dimanfaatkan untuk integrasi. Kemudian ada penyedia identitas, ada aplikasi untuk mendukung website dan aplikasi iOS dan Android asli dengan kemampuan multi-tenant. Ada integrasi, yaitu pengaturan dan konfigurasi integrasi yang mudah. Konektor mengirim data ke aplikasi integrasi pihak ketiga seperti Azure, Salesforce, dan lain-lain. Buat konektor data Anda sendiri dan integrasi dengan REST API platform via My Device. Sini ada beberapa pilihan Raspberry, Arduino, LoRa. Coba kita masuk ke device. Tipe sensor, temperatur, generik, ada aktuator, light, motor, valve, relay, generik, ekstensi analog, dan juga custom with gates, valve, slim, lincar, gaut. Ini adalah salah satu tool fitur yang dimiliki platform My Device untuk mengembangkan sensor perangkat keras atau papan induk dari microcontroller yang kalian miliki, seperti Arduino yang beralih ke sensor gerak, suhu, maupun jarak. Kita masuk ke dalam perangkat microcontroller Arduino. Nah, bagi yang belum tahu apa itu Arduino itu adalah microcontroller single board yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring platform, mempunyai fleksibilitas yang tinggi baik dari segi software maupun hardware untuk memudahkan rancangan bangun elektronik dalam berbagai bidang, seperti Arduino Uno board yang menggunakan IC AT sebagai IC program, dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri yang sering disebut sebagai bahasa processing. Bahasa ini sangat mirip dengan bahasa C. Adapun kelebihan dari Arduino itu sendiri adalah, yang pertama, harganya murah, berkisar antara 100 sampai 400 ribu rupiah saja. Apalagi sekarang udah banyak versi cloning yang lebih murah dibanding versi originalnya yang berada di pabrikan Italia. Yang kedua, sederhana dan mudah pemrogramannya. Bahasa pemrograman Arduino sangat fleksibel karena hampir mendekati bahasa manusia. Yang ketiga, softwarenya open source. Perangkat lunak Arduino IDE berbasis open source dan dapat dikembangkan pemrograman lebih lanjut. Yang keempat, ada hardware open source. Perangkat keras Arduino berbasis microcontroller ATmega 8
Mega 168, Mega 328, Mega 280 dan ATM Mega 2650. Nah, adapun beberapa step yang bisa kalian lakukan untuk menghubungkan Arduino Anda ke Cayenne dashboard agar bisa terhubung. Yang pertama ada connect an Ethernet or Wi-Fi shell. Jadi di sini Anda memulai untuk memverifikasi bahwa apapun Arduino dan PC Anda sudah diatur dengan benar sebelum melanjutkan. Untuk menghubungkan Arduino ke internet, pastikan Arduino Anda terhubung ke internet. Pada kebanyakan papan Arduino Anda perlu menghubungkan shell Ethernet atau Wi-Fi. Untuk menghubungkan papan Anda ke internet, pastikan Anda memiliki shell yang didukung oleh Cayenne terpasang dan berfungsi. Kemudian ada untuk bagian B, menghubungkan Arduino ke PC match via USB kable. Jadi untuk menyalakan Arduino Anda dengan menghubungkan Arduino dengan kabel USB atau konektor FTDI jika Anda menggunakan Arduino yang Pro. Anda harus melihat LED daya menyala di papan Arduino Anda. Jika Anda memiliki lebih dari beberapa sensor yang terpasang di Arduino Anda, mungkin merupakan ide yang terbaik untuk memasuk daya ke Arduino menggunakan colokan daya eksternal. Ini akan memastikan bahwa setelah papan Arduino Anda diprogram dan dijalankan, ia memiliki daya yang cukup untuk semua perangkat yang terhubung. Selanjutnya, menginstal Arduino IDE. Untuk menggunakan library Arduino Cayenne MQTT, perangkat lunak Arduino IDE harus diinstal terlebih dahulu. Aplikasi ini support dengan berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac, dan Linux. Untuk penginstalan Arduino, kalian tinggal mengklik Arduino IDE yang berada di bagian sini. Secara otomatis kalian akan diarahkan menuju link download dan install aplikasinya. Kemudian di bagian D, untuk men-setup Arduino agar bisa dihubungkan, yaitu menambahkan Cayenne library ke dalam Arduino IDE Anda. Jadi library Arduino Cayenne MQTT adalah kumpulan kode yang dikenal sebagai file sketsa yang memudahkan Anda untuk menghubungkan dan mengirim data ke sensor, aktuator, dan perangkat yang terhubung ke papan Arduino. File sketsa Cayenne dapat digabungkan dengan file sketsa lain untuk proyek IoT Anda. Kemudian ada Arduino IDE. Pergi ke pengaturan menu, pilih papan dan port di Arduino untuk bisa dikoneksikan. Selanjutnya, jika Anda telah men-setup bagian seperti ini, kalian tinggal klik next. Nah, di sini ada beberapa pilihan merek Arduino. Di sini kalian sesuaikan saja Arduino tipe merek apa yang kalian punya. Misalkan di sini kalian punya merek Arduino Uno, merek Arduino Anda misalkan
manual konektor, connection, serial USB connection, maupun merek Ethernet Shield W5100. Kalian tinggal masuk ke dalam sketsa. Nah, di sini adalah beberapa codingan dari Arduino tipe merek kalian. Sini kalian tinggal masukkan CC, username, password, dan klien. Nah, sini username, password, dan klien. Jika step kedua yang kalian lakukan sebelumnya itu sudah berhasil, maka tampilan dari codingan akan berubah menjadi Word. Di sini tidak ada tampilan codingan yang Word karena saya tidak menggunakan atau memakai Arduino microcontroller. Jadi jika kalian sudah menghubungkan di step kedua tadi, kalian tinggal mengcopy semua codingannya, kemudian salin. Setelah itu kalian masuk ke aplikasi Arduino IDE yang telah kalian install tadi di step yang kedua tadi. Kemudian kalian tinggal paste semua seperti ini. Untuk menguji Arduino microcontroller Anda, setelah kalian memasukkan codingan untuk spesifikasi Arduino Anda, kalian bisa mencek dengan mengklik verifikasi. Tunggu sampai loading selesai. Nah, di sini kita bisa lihat codingannya error ya, karena tidak ada papan induk Arduino yang terdeteksi oleh aplikasi yang digunakan. Tapi jika kalian sudah melakukan step yang kedua tadi dengan baik, insyaallah di sini akan muncul perintah sukses. Setelah itu, jika kalian sudah memverifikasi dengan sukses, kalian bisa mengupload. Nah, seperti itu saja tutorial cara menghubungkan Arduino di dashboard KNE agar Arduino bisa digunakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.